Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Saya Ainia Bagus Veladesia, CGP angkatan 11 dari SDN Rejosari, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Berikut koneksi antar materi, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dalam filosofi KHD, proses pendidikan adalah menuntun siswa dengan cara memberikan kemerdekaan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mendapat kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang pendidik menerapkan sistem AMONG atau trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutuluri Handayani. Pendidikan harus menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, berakar pada budaya yang berkelanjutan, konvergen proses memanusiakan manusia, dan konsentris proses menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah gambaran yang ada pada murid kita di masa yang akan datang, yaitu murid yang memiliki cerminan profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan inquiry, kita bisa mewujudkan visi yang berpihak kepada murid berdasarkan kekuatan yang sudah kita miliki, yaitu kekuatan positif atau kekuatan iklim sekolah dan kodrat anak itu sendiri, dengan mengedepankan kolaborasi kekuatan dari berbagai pihak melalui tahapan-tahapan bagja untuk mencapai prakarsa perubahan. Selanjutnya, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi karakter-karakter positif. Kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga dapat menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada siswa. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antar guru dan siswa. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Dari kesimpulannya, sebagai seorang guru penggerak, kita harus dapat mengenali, memahami, dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi KHD, yaitu berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak dapat terwujud. Dengan melaksanakan penerapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang akan membentuk karakter positif sehingga dapat terwujud budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Konsep inti dari budaya positif adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi.
positif yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya menjadi paham tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yang pertama, tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru. Hanya membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir, ternyata posisi kontrol sebagai teman kurang tepat untuk guru, karena siswa hanya akan bergantung pada guru tertentu saja yang memperlakukan mereka seperti teman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ketika menghadapi siswa yang tidak disiplin. Saya mencoba memposisikan diri saya pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan kasus kedisiplinan siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Dengan pendekatan khusus terhadap rekan sejawat, diharapkan bisa menjadi pendorong terhadap perubahan yang ada di sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah berjalan sehingga menjadi budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dibangun atas keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman. Namun saya merasa mereka seperti tidak ada batasan dengan saya dan mereka seperti selalu bergantung kepada saya daripada ke guru yang lain. Saat itu saya merasa sudah benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasilnya kurang memuaskan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa senang saat murid saya mampu mengatasi masalahnya dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi. Namun, mungkin secara tidak sadar saya telah menggunakan segitiga restitusi tersebut. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung memberikan penguatan agar mereka tenang dan tidak merasa disalahkan, mencari tahu permasalahan dan alasannya. Namun saat itu saya lebih banyak memberikan solusi, bukan membantu siswa untuk mencari solusi sendiri. Kini saya jadi lebih paham langkah yang seharusnya saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik semua warga sekolah, pemangku kepentingan serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya disiplin sekolah. Sarana prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.